wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa baiti wa surriyati ajma'in wa syahadatina jamil auli jami'il qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il musannifin al muallifin al mukhlisin wa nakhussu khassasa Muhammad bin Abu Bakar al masyhur bi usuri wa jami' muallimina wa masyayina wa masyayina wa nakhussu khassa Ustaz Mukhtar Ustaz Taifur wa nakhussu khususan Kiai Haji Hasim Soleh Maya wa nakhussu khususan Abu Abdul Karim Abu Abdul Rasyid bin Abdul Faqih wa Nantara wa nakhussu khususan Abu Abdul Wahab Syarani bin Abdul Ghafur wa nakhussu khassa qudwatina wa umdatina wa qabati qulubina murabbi arwahina sayyidi Syaunal Mukarram Sayyid Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furu'i wa hawasi wa lisalsilatihi wa laqidina minhu Allahumma adalan ya Allah min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim wa syafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syaulillahi lahu wa lahunna lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah, bismillah, bi'aunillah, alhamdulillah, min ni'matillah, alhamdulillah, min rahmatillah, alhamdulillah, min fadlillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni ilan Nabi wa habibin Nabi ilayya. Alhamdulillah malam hari ini ketemu kembali setelah beberapa malam kita break sebentar karena banyak kegiatan yang lain. Alhamdulillah malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu Ats-tsamina asyara, hadis yang ke-18. An Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Waalaikumsalam Aziz Saputra, Pak Mul. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Hal alimtum, apakah kalian tahu? Rasulullah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Imam Zam, waalaikumsalam. Ham alimtum, apakah kalian tahu? Man a'jabul khalqi, siapakah makhluk yang paling mengagumkan? Siapakah makhluk Allah yang paling mengagumkan? Mengagumkan apanya? Imanan, dalam hal keimanannya. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa para makhluk yang paling mengagumkan imannya, yang paling super imannya? Kemudian faqalu, mereka menjawab para sahabat, imanul malaikati ya Rasulullah, sungguh iman para malaikat ya Rasulullah. Faqala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la tu'minul malaikatu, bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Wa hum yu'ayyinunal amra, sedangkan mereka yang menurunkan amar atau perintah-perintah dari Allah, mereka yang menyampaikan wahyu-wahyu. Qalu, lantas para sahabat kembali menjawab, An-nabiyuna ya Rasulullah, para nabi wahai Rasul. Faqala, menjawab sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la yu'minun nabiyyun, bagaimana mungkin tidak beriman para nabi? Warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama, sedangkan Jibril mondar-mandir turun kepada para nabi membawa wahyu dari langit. Jadi gimana mungkin para nabi tidak beriman? Nah, itu kata Rasulullah. Sehingga para sahabat kebingungan. Lantas para sahabat kembali menjawab, qalu ashabuka ya Rasulullah, para sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah, kami ini ya Rasulullah, imannya paling mengagumkan. Itu kata sahabat. Faqala, maka bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la yu'minu ashabi, bagaimana mungkin tidak beriman para sahabat-sahabatku? Wa hum yarawnal mu'jizati minni, sedangkan mereka melihat langsung mukjizat dariku. Wa ana unabbi'uhum bima unzila alayya, dan aku menyampaikan pada mereka apa-apa yang diturunkan Allah kepadaku. Walakin, tetapi ketahuilah wahai para sahabat, a'jabun nas, sesungguhnya manusia yang paling mengagumkan imanan dalam hal keimanannya adalah
qaumun yaji'una min ba'di, kaum, masyarakat, umat yang datang sesudahku, yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku sallallahu alaihi wasallam, walam yarawni, sedangkan mereka tidak pernah melihatku, wa yusaddiquni, tetapi mereka membenarkanku, faulaika ikhwani, merekalah adalah saudara-saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad Bro selamat bergabung, waalaikumsalam. Ratri Yuliastin selamat bergabung. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menegaskan bahwa sesungguhnya iman yang paling mengagumkan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang jauh, yang datang jauh sesudah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka beriman, sedangkan mereka tidak melihat langsung mukjizat Rasulullah, mereka tidak langsung mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dibina langsung oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdul Hakim, waalaikumsalam, selamat bergabung. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang disebut oleh Rasulullah ini, orang-orang yang datang jauh sesudah Rasulullah tetapi mereka beriman dan membenarkan kenabian Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis ini kita melihat betapa Rasulullah menganggap orang-orang yang jauh datang sesudah masa beliau, termasuk kita-kita ini, adalah saudara, ikhwani, saudara kandung beliau. Beliau mengangkat kita sebagai saudaranya, bukan lagi sahabatnya. Ingat, beliau mengangkat kita sebagai saudara, bukan sahabat. Artinya pengakuan yang tinggi dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pernah saya mendengar sebuah riwayat tentang mimpi almarhum Al-Habib Asy-Syaikh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abuya Maliki. Beliau bermimpi ketika di Raudhah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melihat sekumpulan orang banyak berkumpul di Raudhah, dan Rasulullah menyatakan, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintaiku. Kemudian Abuya Maliki bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka orang yang jauh datang sesudahku, tapi mereka sangat mencintaiku. Mereka adalah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik. Sejak itulah Abuya Maliki, beliau bertekad untuk sering datang sampai akhir hayatnya, sampai menjelang beliau wafat, beliau masih datang ke Indonesia menjenguk umat Islam yang ada di Indonesia. Sunar Narko, Pak RT selamat bergabung, waalaikumsalam. Jamaah rahimakumullah. Jadi keimanan umat yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, yang hidup jauh masanya sesudah Rasulullah, itu justru lebih bernilai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau umat ini dianggap imannya paling mengagumkan, apalagi ulamanya, apalagi ulama-ulama kita. Kalau umat aja sekarang ini dianggap imannya paling mengagumkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi para ulama yang baik, ulama-ulama yang membangkitkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hikayat di dalam hadis ini, diceritakan bahwa pada suatu hari para kafir Makkah, orang-orang kafir Makkah berkumpul di rumah Abu Jahal. Kemudian datang seseorang yang bernama Tariq As-Syaidi. Dia masuk ke rumah Abu Jahal. Kemudian si Tariq ini bertanya, apakah cara yang paling bagus bagi kita, cara yang paling efisien, cara yang paling ampuh untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para kafir Makkah bertanya kepada Tariq As-Syaid, wahai Tariq, menurut ente gimana? Gimana cara yang baik, cara yang mantap untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Tariq punya ide. Mas Nasrul Sentiko Kalimantan selamat bergabung. Waalaikumsalam, mudah-mudahan pada sehat semua keluarga di Kalimantan, anaknya segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin.
Kemudian si Tariq As-Saidi punya ide. Kita tunggu. Rasulullah itu sering beribadah di pinggiran Ka'bah. Nanti salah seorang dari kita naik ke atas Ka'bah. Fadil Khan, waalaikumsalam. Salah seorang dari kita naik ke atas Ka'bah membawa batu yang paling besar. Kemudian kita timpakan ke kepala Muhammad. Pasti dia akan mati. Lantas para kafir Makkah ini sepakat dengan ide Tariq As-Saidi. Mereka sepakat. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah di sisi Ka'bah, kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Syihab. Ya. Syihab ini yang angkat tangan ketika rapat. Ya. Rapat dia angkat tangan, saya yang akan mengangkat batu besar yang manjat ke Ka'bah. Syihab ini sudah naik duluan sebelum Rasulullah sampai di Ka'bah. Syihab sudah naik ke atas Ka'bah, manjat Ka'bah, bawa batu besar, ngambil tidak jauh dari Ka'bah batu itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW beribadah, batu itu ditimpakannya ke kepala Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi? Batu itu terbang, melayang. Batu itu terbang melayang. Kemudian kembali ke tempatnya semula dan sempat menabrak beberapa berhala. Melihat kejadian ini, Syihab beserta kawan-kawannya yang membantu dia naik ke Ka'bah akhirnya mengakui kebenaran. Tasdik, yusaddiquna, mereka membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah. Bu Laras, Amanda, waalaikumsalam, selamat bergabung. Wajar mereka muda, mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka hidup bebarengan dengan beliau dan mereka menyaksikan langsung mukjizat-mukjizat beliau. Mereka lihat bagaimana Rasulullah berjalan di naungi awan. Mereka menyaksikan gimana para sahabat-sahabat Nabi berebut hingga ludah beliau yang terkenal wangi dan menyehatkan. Mereka banyak bertabarukan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang memang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan bahwa iman yang paling mengagumkan bukanlah iman para nabi dan para sahabatku, tetapi iman orang-orang yang jauh datang sesudahku. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman, mengimani kerasulanku. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut ke hadis yang ke-tasi'a asyara. Al-hadisut tasi'a asyara, hadis yang ke-19. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awalil Islam, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa awal permulaan Islam, itu waradan alaina rajulun, kemudian datang seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki kepada kami ala naqatin, dengan menunggang unta. Waqad asara sayru fihi, dan sungguh dia benar-benar mempercepat langkah unta tersebut. Wabana alaihi, dan sampailah dia di sisi kami anak. Fauqa alaina, di hadapan kami, maksudnya di atas, maksudnya di hadapan kami. Akhirnya dia sampai di hadapan Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata laki-laki tersebut, si penunggang unta ini berkata, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Fa'aumaina ilan nabi, lantas aku tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kami menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini beliau yang dicari, katanya. Faqala, lantas berkata laki-laki penunggang unta tersebut, ya Muhammad, wahai Muhammad, aturidu alayya ma'amaraka bihi rabbuka,
at-ta'ridu, tunjukkan kepadaku ma amaraka bihi rabbuka, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepada engkau. Au a'ridu alaika ma amaroni bihi sonami, atau aku tunjukkan kepadamu apa perintah berhalaku kepadaku. Ini ya, seorang laki-laki datang ngadap kepada Rasulullah, ya Muhammad, tunjukkan kepada kami apa perintah Tuhan kepadamu, atau aku tunjukkan kepada engkau apa perintah berhala kepadaku. Faqala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, bersabda Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bal ukhbiruka bima amaroni bihi rabbi, akan aku kabarkan kepada engkau dengan apa-apa yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Qala fa'arada alaihi Nabiyyu alaihi salatu wassalam, lantas lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Faqala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin ma'a syara'itihi, Islam itu didirikan di atas 5 hal, 5 perkara beserta syarat-syaratnya, maksudnya rukun Islam. Sumakola, lantas orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ana Ghassan bin Malik, aku adalah Ghassan bin Malik. Nah, rupanya si penunggang onta ini namanya Ghassan bin Malik. Al-Amiri, sukunya Amiri. Wa kalalana sonamu nazbahu indau fi rajaba ati rotana wa nataqarrabu ilaihi bidabkhina fa'ataro indahu ati rotan rajulum minna. Wahai Muhammad, sesungguhnya ya, aku Malik bin Ghassan bin Malik ini punya satu berhala yang menjadi sembahanku, yang mana setiap bulan Rajab aku sembelihkan hewan kurban di sampingnya. Jadi dengan tujuan untuk, dan aku meminyai kepalanya, kepala berhala ini, dengan tujuan untuk mendekatkan takarrub kepada berhala sembahanku ini. Jadi tujuan aku ngasih kurban dan meminyai kepala berhala ini aneh ya. Berhala kepalanya diminyai, tapi tidak disebutkan di sini pakai pomade merek apa gitu ya. Merek pomade-nya tidak disebutkan di hadis ini. Tujuan kami adalah untuk mendekatkan takarrub kepada berhala ini. Jaya, waalaikumsalam, selamat bergabung. Yuqalu lahu Isomun, lantas berkata, falamma rafa'u minal ati rasami'a sautan. Lantas berkata, dikatakan oleh berhala tersebut, ketika seseorang mengangkat tangannya dari meminyai kepala berhala ini, sami asautan, dia mendengar sesuatu min jaufis sonami, dari dalam berhala. Rupanya ketika berhala ini diminyai kepalanya, berhala ini ada ngomong, tapi dari dalam, bukan dari bibir berhala. Dari dalam berhala ini keluar suara, wa hafidtu dima, bentar. Ja'al Islamu, telah datang agama Islam. Nah, kata suara dari dalam berhala ini. Wa batalatil asnam, maka telah batallah berhala-berhala. Wa khufatid dima, dan dijagalah darah-darah. Artinya hak hidup dijaga. Maksud khufidhatil dima itu artinya menjaga darah terjaga. Artinya hak hidup seseorang terjamin. Kanselo, waalaikumsalam, selamat bergabung di Papua. Wa wusilatil arham, dan tali silaturahmi disambung dengan datangnya Islam ini. Wa zaharatil haqiqah wassalam, dan nampaklah kebenaran dan perdamaian. Fa fariha Isom lizalika. Lantas si Isom ini bahagia dengan mendengar suara tersebut. Isom ini nama laki-laki yang meminyai kepala berhala tadi. Wa kharaja yuhbiruna, dan dia keluar kemudian menghabarkan kepadaku, Malik bin Ghassan. Summa waqa'a ilaina khabaruka ya Rasulullah, lantas aku sampaikan kabar ini kepadamu ya Rasulullah. Ba'da ayamin atara indahu rajulun
Kemudian setelah beberapa hari ya, setelah beberapa hari kejadian itu, ada seorang laki-laki yang bernama Thariqun Thariq. Falamma rafa yadahu minal atirah, maka ketika si Thariq ini mengangkat tangannya dari untanya, sami'a sautan, dia mendengar suatu suara yaqulu min jaufihi, yang berkata dari dalam berhala tersebut. Sumartiningsih, waalaikumsalam, selamat bergabung. Kalau tadi si siapa tadi? Namanya tadi Isom. Kemudian yang lain lagi, satu lagi namanya Thariq. Akhirnya berhala itu berbunyi lagi dari dalam berhala. Ya Thariq, wahai Thariq, bu'isan nabiyyu shadiq, telah diutus nabi yang jujur. Waji'a binuhin natikin, dan dia datang dengan apa namanya? Dengan membawa wahyu yang terucapkan. Dengan membawa wahyu yang terucapkan. Minal aziz, dari zat yang maha aziz, al khaliq yang maha pencipta. Faharaja yasihu finnas, lantas dia bidzalika fakharaja, maka si Thariq ini keluar, yasihu finnas bidzalika, membenarkan cerita ini kepada manusia-manusia yang ada di situ. Jamaah rahimakumullah. Sehingga si Malik, siapa tadi ya? Hasan bin Malik menyampaikan berita ini kepada Rasulullah. Bejo bin Bar, waalaikumsalam, selamat bergabung. Setelah dia mendapatkan informasi ya, tentang suara dari berhala 3 kali, berhala sembahnya menyatakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mencari-cari siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka mencari-cari. Akhirnya ketemulah setelah mereka nyelidik ke sana kemari, mencari kabar dari para pengembara, para musafir, para pedagang yang lewat. Akhirnya mereka mencari, sudah tahu alamatnya, mereka datang ke Makkah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyatakan keislamannya. Jamaah rahimakumullah. Qala, berkata musannif, fakabbaro Rasulullah wa kabbaro ashabu, maka bertakbirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat ma'ahu besertanya. Wa qala Khossan, berkatalah Khossan bin Malik, wa qad qultu salasa abyatin minasyi'ri afata'zanu li ya Rasulullah, aku telah mengarang untukmu 3 bait syair, apakah engkau mengizinkan aku mendendangkannya di hadapanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah faqala usarri usairon fi talabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah iya, Rasulullah mengizinkannya. Akhirnya Malik bin Khossan berdendang dengan syairnya, syair yang memuji-muji kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Nah, di sini menceritakan tentang kejadian-kejadian pada masa awal-awal Islam ya. Pada masa-masa awal Islam, ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya tadi, bahwa memang mereka para sahabat-sahabat itu menyaksikan langsung menyaksikan langsung tentang mukjizat-mukjizat yang terjadi di sekeliling Rasulullah SAW, mukjizat Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajar jika mereka beriman secara totalitas. Itu aja mereka masih ada yang ingkar. Ya, mereka sudah menyaksikan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi kejadian Isra wal Mi'raj, mereka banyak yang ingkar, kembali murtad. Ketika perang Uhud, ya, kekalahan menimpa kelompok Islam, mereka juga sebagian mulai ingkar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iman yang paling mengagumkan adalah iman umat yang datang jauh sesudah beliau, yang tidak bertemu langsung dengan beliau tetapi mengimani kepada beliau, sebagaimana hadis yang nomor 18 tadi. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu kita layak bersyukur. Kita harus senantiasa bersyukur. La in sakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka akan ditambah. Kita harus mensyukuri iman ini.
Kita bersyukur, kita mengimani kepada kenabian Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bersyukur, wala in kafartum inna azabila syadid, takut nikmat ini dicabut. Nauzubillah wal iyazubillah min zalik. Jamaah rahimakumullah. Pernah juga ada kejadian ya, diriwayatkan dalam hadis ini ya. Ada satu kejadian diriwayatkan siapa nih? Abdullah bin Abhar. Bentar ya. Ada satu kejadian di mana datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Ramlah selamat bergabung. Waalaikumsalam. Datang seorang laki-laki penunggang kuda ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ditanya oleh Rasulullah, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku adalah siapa nih? Abhar." Mana tadi? Loncat-loncat nih pada hilang nih. Ini memang agak diperpendek karena waktu kita terbatas. Bentar lagi sudah habis bulan Ramadan ya. Datang seorang musafir ya, yang penunggang kuda. Ternyata dia mengaku bernama Abhar, dan dia dari golongan jin. Nah, jadi ternyata ini bukan manusia biasa, dia jin yang telah masuk agama Islam. Kemudian dia bercerita kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abdullah bin ini ana Abdullah bin Abhar. Ini kotal tu zal fajur musfirron. Sesungguhnya aku adalah Abdullah bin Abhar. Aku telah membunuh setan yang laknat yang bernama Safar. Jadi ada sebuah kejadian di mana setelah kejadian Malik bin Hosan tadi, setelah kejadian itu, para kafir Makkah itu semakin terprovokasi lah ya, mereka semakin panas hatinya. Ternyata berhala-berhala juga mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, keluar dari perut berhala suara yang mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Lantas salah seorang pemuka kafir Makkah, kemudian dia punya ide, dia punya satu berhala yang istimewa yang dia buat dari emas dan perak. Kemudian ya dia ibadahilah berhala tersebut. Akhirnya pada suatu hari si orang ini, tokoh kafir ini, bertanya kepada berhala tersebut, "Wahai berhala yang kusembah selama ini, engkau selama ini aku muliakan. Aku minta kepada engkau bisa mencaci Muhammad." Lantas berhala itu menjawab, "Iya." Sesudah itu diundanglah Rasulullah SAW bersama para sahabat ke rumah tokoh kafir Makkah ini. Kemudian ketika Rasulullah datang, berhala ini ngoceh, mencaci maki. Muhammad itu pembohong, nabi palsu, ngaku-ngaku nabi, dia itu dukun, dia itu orang gila, dia orang kesurupan dan lain sebagainya. Dia penyihir dan lain sebagainya. Sehingga kata Rasulullah, ini setan. Nah, dia dengan sahabatnya akhirnya keluar dari rumah itu. Tidak lama sesudah itu, datanglah si Abdullah bin Abhar, jin muslim. Dia memberi kabar kepada Rasulullah bahwa yang masuk di dalam perut berhala tadi ada setan yang bernama Safar, ya, setan yang bernama Safar. Dia telah aku tangkap di antara ladayya Safa wal Marwah. Di antara Safa dan Marwah, aku tangkap dia di antara Safa dan Marwah. Kemudian aku bunuh dia. Itu kata si Abdullah bin Abhar. Sehingga berhala itu tidak bisa bunyi lagi. Karena tadi yang berbunyi dari dalam perut berhala tadi adalah setan. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya akhirnya bertakbir dengan kejadian ini. Jamaah rahimakumullah. Itulah mujizat-mujizat yang terjadi pada masa-masa awal, masa-masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangatlah wajar para sahabat pada masa itu
Banyak yang cepat beriman meskipun diintimidasi oleh kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah tetap mengakui kualitas keimanan kita-kita yang jauh datang sesudah beliau. Oleh karena itu berbanggalah, berbahagialah. Hari ini kita termasuk umat-umat yang imannya dianggap mengagumkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tidak bertemu langsung, kita tidak melihat langsung mujizat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, seburuk-buruknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap orang baik. Sekali lagi, seburuk-buruknya umat sallallahu alaihi wasallam adalah orang baik. Sehingga ketika kita mengiringkan jenazah mereka, kita harus memberikan kesaksian bahwa ini adalah jenazah-jenazah yang baik, ya. Karena seburuk-buruknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat meskipun mereka tanpa bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebesar apapun dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nanti bakal tetap akan masuk surga. Mungkin setelah mengalami hukuman di neraka, tapi mudah-mudahan kita semuanya tidak dihukum oleh Allah di neraka. Kita semua dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu umatnya, ya. Itu umat Rasulullah yang belakangan, yang datang belakangan, termasuk kita ini. Bagaimana dengan ulamanya? Ulamanya jauh luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ulama'u ummati, sesungguhnya ulama-ulama di kalangan umatku, ka'ambiya'i Bani Israel, sebagaimana nabi. Derajat mereka sama seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel." Bayangkan, ya. Ini ada sebuah kisah, ya, ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita mimpi dari Syekh Abdul Hasan As-Sadali, ya. Abdul Hasan As-Sadali salah seorang Sultanul Auliya, pendiri tarekat Sadiliyah, ya. Abdul Hasan As-Sadali yang bernama Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar As-Sadali. Kalau Ustadz Jo bin Barok ini salah satu penggemar fanatik Syekh Abdul Hasan Sadali. Di beliau ini torekohnya Sadaliyah, pengamal Hizib Nasr, Hizib Bahar dan lain-lain, ya. Abdul Hasan Sadali dalam mimpinya beliau melihat bahwa beliau waktu itu bersama Rasulullah SAW di suatu tempat. Kemudian di situ banyak nabi-nabi Bani Israel. Kisah ini nanti bisa Anda lihat pada kitab Tabaqatul Auliya. Di situ disebutkan. Di situ banyak nabi-nabi kalangan Bani Israel, dan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Musa kalimullah alaihissalam. Nabi Musa kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau pernah mengatakan, aku pernah mendengar engkau mengatakan bahwa ulama di kalangan umatmu itu sederajat dengan nabi-nabi Bani Israel. Apakah iya? Engkau benar mengatakan seperti itu?" "Ya," kata Rasulullah. "Ya." Kemudian tunjukkan salah satunya. Mana ulama di kalangan umatmu yang sehebat dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel? Ini dalam mimpi Abdul Hasan Sadili. Kemudian Rasulullah memanggil Abdul Hasan Sadili. "Ya Abdul Hasan." "Labbaika ya Rasulullah," kata Abdul Hasan. "Aina Ghazali?" Di mana Imam Ghazali? Ini mimpi, ya, tapi mimpi ru'yatun shadiq, mimpi para ulia. Kalau tidak percaya silahkan walat itu, kalau tidak percaya. Mimpinya Syekh Abdul Hasan Sadali. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ain al-Ghazali?" Di mana? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Lantas Abdul Hasan Sadali mencari ulama-ulama yang di situ. Kemudian ketemulah dengan Ghazali. Dipanggillah Ghazali menghadap ke Rasulullah. "Wahai Musa, inilah ulamaku. Inilah ulama di kalangan umatku. Ka'ambiya'i Bani Israel." Dia derajatnya selevel dengan nabi-nabi Bani Israel, bahkan lebih tinggi. Lantas Nabi Musa bertanya, "Bolehkah aku bertanya kepada dia?" Dia minta izin kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Silahkan." Lantas Musa bertanya, "Masmuka?" "Ya Syekh." "Siapa namamu wahai Syekh?"
Imam Ghazali menjawab, ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aku adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lantas Musa berkomplain, wahai Ghazali, aku cuma menanyakan kepada engkau siapa namamu. Kenapa engkau jawab sepanjang itu bahwa engkau adalah bapaknya Hamid, nama kamu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aku cuma nanya siapa namamu. Nah, kemudian Assalamualaikum, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Pak Mualimin selamat bergabung. Panitia zakat fitrah di depan masjid. Lantas Imam Ghazali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku perlu jawab pertanyaan kalimullah Musa, atau aku taslim, atau aku diam demi menghormati beliau? Kata Imam Ghazali, jadi beliau masih menjaga adab dengan Nabi Musa alaihissalam. Tina aja selamat bergabung, Singapura, Hong Kong ya. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan kepada Ghazali, silahkan. Lantas Ghazali menjawab kepada Nabi Musa, ya kalimullah, wahai kalimullah, apa yang engkau jawab ketika Allah bertanya kepadamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Nabi Musa tersipu-sipu malu, karena dalam Al-Quran kan Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku, dengan inilah aku menggembala, dengan inilah, dan macam-macam disebutkan banyak-banyak tentang keistimewaan tongkatnya. Padahal Allah kan cuma bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Tapi Musa menjawab sepanjang itu. Dia tersipu malu dengan jawaban Ghazali, dengan sindiran Ghazali, bahwa akhirnya Ghazali menjelaskan, seseorang jika ditanya sesuatu yang dicintainya, maka dia akan menjawab melebihi dari pertanyaannya. Itu kata Imam Ghazali. Jamaah rahimakumullah, akhirnya Musa alaihissalam kalimullah mengakui kehebatan ulama-ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berbahagialah, sekali lagi berbahagialah kita termasuk umat-umat di generasi akhir yang mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun kita tidak bertemu langsung dengan beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat nazrah, bimbingan ruhaniyah dari beliau, dan kita senantiasa mendapat syafaat beliau hari ini dan seterusnya ila yaumil qiyamah, dan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau dan para ulama, para aulia yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ya kumpul lah di surga, tapi jangan minta satu kelas dengan beliau, kan tidak enak pula minta satu kelas ekonomi jadilah kan. Kita selalu berharap rahmat Allah, kita senantiasa berharap rahmat Allah untuk kita, untuk saudara-saudara kita. Ingat sekali lagi bahwa seburuk-buruk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang baik karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebesar apapun dosanya, jangan pernah kita memutuskan rahmat untuk mereka, rahmat Allah untuk mereka. Jangan pernah kita punya keyakinan bahwa mereka nanti akan masuk neraka dan tidak akan sampai ke surga. Jangan. Itu namanya memutuskan rahmat. Sebagaimana hadis yang pertama dalam kitab ini kemarin, bahwa seorang pendosa yang masih mengharap rahmat Allah jauh lebih bagus daripada seorang ahli ibadah yang memutuskan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita mengklaim bahwa si A, si B, si C adalah calon-calon penghuni neraka. Bagaimanapun sebesar apapun dosa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka atau kita yang hari ini bermaksiat, bergelimangan dengan dosa, boleh jadi mereka yang bergelimangan dosa hari ini, nanti di hari kiamat mereka akan bisa memberikan pertolongan kepada kita, menjadi pensyafaat kita atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi mereka nanti akan mati husnul khotimah, boleh jadi ending kehidupan mereka jauh lebih baik daripada kita. Oleh karena itu senantiasa kita menyikapi saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih bergelimang dengan maksiat, kita selalu menyikapinya dengan cinta kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mendoakan, ya Allah berilah hidayah kepada mereka dan kepada aku. Kumpulkanlah kami semua bersama Rasulullah, bersama Habibuka Sayyiduna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut besok hadis ke-20 sama 21.